Saya percaya bahwa kebetulan itu tidak ada. Oh, tidak ada. Tetapi bahwa kelihatannya kebetulan, itulah yang nanti akan saya sebut dengan istilah inilah jalan Tuhan. Oke. Jadi begini, sangat kebetulan dalam arti tadi ya. Waktu itu saya melayani hari Jumat pertama, saya masih ingat betul, di gereja di desa saya. Di Bantul? Sedayu. Sedayu. Kabupatennya Bantul, tapi jauh itu dari Bantul. Sedayu. Iya. Waktu itu Jumat pertama, yang datang ke gereja adalah seorang imam misionaris Yesuit Belanda, namanya Romo Holdeysen. Oke. Sesudah misa selesai, di sakristi, dia memanggil saya. Kamu mau masuk seminari apa enggak? Kok tiba-tiba tanya, lah saya jawabnya entah bagaimana, mau. Oke. Nah, enggak pikir, enggak memikirkan, tidak menyangka bahwa saya akan ditanya dengan pertanyaan itu. Lalu Romo itu menghubungi orang tua saya, mendaftarkan saya masuk seminari. Mertoyudan. Itulah awal dari kebetulan, yang kemudian saya sampai kepada kesimpulan memang hidup ini tidak boleh direncanakan sendiri saja. Tetapi dia yang mempunyai hidup ini, yang menganugerahkan kehidupan ini memang mempunyai rencana. Tergantung mau mendengarkan apa enggak. Oke. Ya. Karena apa? Karena di dalam perjalanan hidup saya sampai sekarang, yang namanya Tuhan itu membelok-belokkan terus hidup saya. Rencana saya yang saya maui itu tidak pernah jadi. Tidak pernah jadi. Yang sudah sering saya katakan waktu saya masih anak-anak, saya ingin jadi polisi. Ya. Karena di desa saya adalah seorang polisi yang sangat baik. Nah, saya ingin seperti dia. Sederhana sekali. Karena ada role model yang dilihat ya. Anak-anak. Tetapi akhirnya saya dibelokkan, yang tidak saya rencanakan. Padahal saya pernah mengatakan kepada orang tua saya, kakak-kakak saya kan banyak yang sudah mencoba masuk seminari. Saya mengatakan silahkan kakak-kakak masuk seminari, saya tidak. Eksplisit saya katakan, masih diingat oleh kakak saya yang di pertapaan Romo Seneng itu. Masih ingat dia. Tetapi dibelokkan. Lulus seminari menengah, saya memilih seminari tinggi diocesan. Karena pada waktu itu menjadi imam projo, imam diocesan, itu artinya waktu itu ya, tahun berapa? Tahun 60-an, 8. Ya. Itu berarti menjadi pastor paroki. Melayani umat langsung. Ya. Itu yang saya ingin. Nah, ketika saya ditabiskan, memang saya ditunjuk menjadi pastor rekan, pastor pembantu di paroki Pintaran, Jogja. Tapi itu hanya 9 bulan. Karena sesudah itu saya dipanggil oleh Bapak Uskup, kamu lanjut belajar. Nah, sudah. Itu sudah beda lagi ya. Iya, dari rencana terus dengan hal yang lain yang terjadi. Pulang dari studi pasti karena saya studi untuk pendidikan calon imam. Berjalan 16 tahun, saya pikir hidup saya sesempit itu Mas ya. Kan kalau menjadi pengajar dosen itu kan ya ilmunya ya yang dipelajari, yang diajarkan itu kan. Tidak mikir macam-macam ya, mikir macam-macam. 16 tahun di Seminari Tinggi Jogja, Kendungan. Saya pikir itulah apa, ya sudahlah, itulah pilihan yang dipilihkan oleh Bapak Uskup saya itu. Karena kalau pernah datang ke Kendungan, itu kan ada rumah mahasiswa. Iya, asramanya ya. Asramanya, ada kamar-kamar dosen. Lalu di belakang itu ada rumah tua. Untuk senior-senior yang sudah purna bakti. Lalu di depannya tidak jauh 100 meteran itu ada makam. Jadi hidup saya itu sekolah di Seminari Tinggi, mengajar di situ, pensiun di situ. Yang paling-paling ya di makam. Ada makam. Tetapi kembali lagi, sudah 16 tahun tidak pikir bahwa saya akan diutus dengan perutusan lain. Saya ditunjuk untuk menjadi uskup di Semarang. Tidak punya
persiapan apapun ya, karena tidak ada orang yang mempersiapkan diri jadi uskup. Tidak ada itu. Nggak ada kursusnya ya. Dia orang bodoh itu yang pengen jadi uskup. Iya. 12-13 tahun di Semarang, ya saya pikir ya sudahlah, karena waktu itu kan tidak biasa uskup dipindah-pindah itu. Tetapi pada tahun ke-13 di Semarang, datang lagi. Campur tangan Tuhan yang membelokkan itu lewat Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Saya dipindah ke Jakarta. Tidak tahu apa-apa tentang Jakarta, tidak punya bayangan apapun, dan tidak memikirkan akan pernah ada di Jakarta. Iya, dibelokkan lagi. Saya harap tidak usah dibelok-belokkan lagi, saya sudah di sini. Ini tahun ke-16 saya di sini, Mas. Menyesuaikan diri saja. Jadi kalau dikatakan panggilan, itu intinya adalah sebetulnya kalau kita mendengarkan, katakanlah suara Tuhan lewat siapapun, kita itu tidak bisa merancang hidup kita dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kalau saya jelas, karena saya imam, ketika saya ditabiskan menjadi imam, janjinya taat kepada pimpinan. Lah, inilah yang saya taati, inilah pimpinan saya itulah yang akhirnya menunjukkan loh Anda dibawa ke sini oleh Tuhan. Nah, yang tidak gampang adalah yang tidak punya pimpinan seperti itu. Itu kan ya pertimbangannya pasti tidak hanya sendiri, tetapi kalau keluarga ya dengan suami, dengan istri, kalau masih muda ya dengan orang tuanya dan sebagainya. Kalau saya muda karena ada Bapak Uskup yang karena ada yang saya taati. Dan itu mudah sekali karena hidup seperti saya ini sudahlah, tidak usah pikir macam-macam, sudah ada yang menarikan jalan. Lalu dalam perjalanan menjadi uskup di Jakarta juga kan kayak dibelokkan menjadi kardinal, Bapak. Nah, itu juga. Iya, saya juga tidak tahu, Mas, ya, karena kalau diangkat menjadi uskup, itu masih dipanggil. Jadi diundang ke Nunsiatura, diberitahu Anda ditunjuk oleh Roma, oleh Paus untuk menjadi uskup di sini atau di situ. Itu masih dipanggil, jadi diberitahu. Kalau sudah dipanggil seperti itu kan sebetulnya tidak ada kemungkinan lain kecuali menerima. Tetapi harus diam, tidak boleh mengatakan apa-apa kepada siapapun. Di dalam jangka waktu tertentu. Sampai dinyatakan. Sampai diumumkan resmi, dan itu beban berat sekali karena ya, beban mental ya. Kalau ini tidak, kalau menjadi kardinal itu tidak ditanya apa-apa, tidak dipanggil, tiba-tiba ada telepon yang masuk banyak sekali, akhirnya yang saya angkat kok dilalah ya, dilalah itu apa? Kebetulan atau? Ya, itu telepon dari Nuncio. Dia mengatakan, selamat ya, Anda ditunjuk sebagai kardinal. Lah, tidak percaya saya. Tapi ketika banyak sekali itu yang ada yang mengirimkan video dan sebagainya, oh ya memang, ya sudah diterima saja. Tetapi itu pasti bukan karena saya, Mas. Pasti bukan karena saya. Saya selalu menjawab kalau ditanya kenapa Anda diangkat jadi kardinal. Jawaban saya seperti itu. Pengangkatan saya sebagai kardinal itu bukan memang pribadi ya, saya. Tetapi saya yakin Paus menunjuk saya itu karena dua alasan. Pertama, sebagai pengakuan terhadap Gereja Katolik Indonesia. Di mata para petinggi Vatikan, Gereja Katolik di Indonesia itu sangat dinamis, sangat maju. Yang kedua, itu adalah penghargaan terhadap negara bangsa kita, Indonesia, yang dikenal sebagai bangsa yang toleran,
dengan segala macam latar belakang agama, budaya, bahasa, suku, tetapi menjadi cita-citanya lah sekurang-kurangnya, idealnya menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang saling menghormati satu sama lain. Alasannya dua itu. Bahwa yang ditunjuk saya karena tidak ada yang masa menunjuk menteri luar negeri kan tidak bisa kan.